Morgan Stanley juga menyebut soal risiko fiskal dan pelemahan rupiah. Kita tahu S&P Global juga mengatakan akan ada awan hitam di perekonomian Indonesia. Apakah ini menjadi sebuah urgensi bagi kita untuk melihat arah pasar keuangan di sisa tahun 2024 ini? Kalau spesifik terhadap kebijakan yang akan diambil oleh presiden yang baru yaitu Pak Prabowo, menurut saya mungkin agak terburu-buru ya, menjabat saja belum, anggarannya saja belum ditetapkan, dan kalaupun 2025 masih menggunakan anggaran yang disusun sekarang, menurut saya kalau diasumsikan program makan siang atau susu gratis itu akan menyebabkan fiskal yang sangat negatif, itu menurut saya masih terlalu dini. Tapi memang kalau saya nggak salah ada wawancara yang menunjukkan Pak Prabowo berencana menaikkan debt to GDP kalau nggak salah. Dari selama ini mungkin di 30-40%, mungkin mau di atas itu. Nah, kalau itu apabila dieksekusi, memang betul. Kalau misalnya rasio hutang kita meningkat, walaupun masih dalam batas aman di bawah 60%, tapi akan dibaca sebagai, Indonesia sedang membutuhkan dana. Ketika dibaca Indonesia sedang membutuhkan dana, maka orang yang membeli obligasi tentu kan akan meminta imbal hasil yang tinggi. Nah, ini memang akan berdampak kepada harga obligasi. Tapi kalau dibilang sebagai awan hitam, mungkin kita masih lihat dulu. Belum tentu juga, siapa tahu setelah dilakukan hal tersebut, ternyata memacu pertumbuhan ekonomi. Karena dengan APBN yang ada, pertumbuhan kita mungkin baru sekitar 5%. Jadi kalau ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas yang kita lakukan sekarang, ya mungkin ya salah satu yang harus dilakukan memang adalah meningkatkan spending. Nah, dari mana spending? Ya mungkin meningkatkan rasio hutangnya. Nah, tapi ini mungkin di tahapan awal ini dilihat sebagai hal yang negatif. Tapi yang menyebabkan harga obligasi turun tuh menurut saya saat ini masih ke suku bunga. Begitu suku bunga berbalik arah, bisa saja harga obligasi kembali meningkat. Bank Dunia malah merevisi naik proyeksi ekonomi Indonesia di 2024 ini. Apakah kita bisa sedikit lebih lega dengan adanya proyeksi ini? Ya pertumbuhan ekonomi kalau 5,1 menurut saya bagus ya, karena banyak negara di itu. Tapi kalau kita mau mengejar seperti China, mau mengejar seperti India, butuh lebih tinggi daripada itu. Dan mungkin juga walaupun pertumbuhan ekonomi kita tinggi, sekarang kan kalau kita lihat ada satu fenomena yang kurang sehat, yaitu judi online gitu. Di mana berdasarkan data perputaran uang untuk 3 bulan di 2024 sudah 100 triliun. Nah, disinyalir ya nilai yang besar tersebut juga sudah kena ke kinerja emiten. Kenapa? Karena kalau orang kalah judi kan uangnya nggak di Indonesia, masuk negara lain. Kemudian kalau mereka waktu berjudi kalah ternyata pinjaman online, pinjaman ke bank, pinjaman UMKM, itu akan bikin kredit macet. Itu juga menurut saya salah satu hal yang menyebabkan somehow laporan keuangan perbankan yang selalu bagus di tahun 2023 ini, 2024 kok kayaknya kurang begitu baik ya. Nah, itu menurut saya banyak PR yang masih harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.